Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak salam bawa tongkat. Pak salam bawa tongkat. Pak salam bawa tongkat. Yang bawa salam bawa tongkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga sekuntum mawar merah. Bunga sekuntum mawar merah. Assalamualaikum, jawab dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sholawat wahdah, wa wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami muliakan Ketua DKM Masjid Al-Muslimun, Ketua DKM Masjid kita yakni Al-Mukarram Bapak Agus, Ketua DKM masih Bapak Agus. Ini berapa jodoh? Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu disehatkan panjang umurnya, amin. Mudah-mudahan segala urusannya, segala hajat-hajatnya terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ustaz Bakir, alhamdulillah beliau dari Ramadan tahun kemarin saya di sini, alhamdulillah bisa bertemu kembali. Ternyata beliau masih sehat, masih panjang umurnya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah jamaah sekalian juga ini saya lihat sehat semua, panjang umurnya semua. Ramadan kemarin kayaknya agak banyak kan. Ini agak berkurang sekarang. Yang saya hormati, yang saya muliakan jamaah Masjid Al-Muslimun, para bapak, para ibu, para ustaz-ustaz, para ustazah, yang mudah-mudahan kita semua di dunia kumpulnya kita di sini menjadi waktu yang berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kumpulnya bersama kita di sini telah dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bertemu, bisa berada di bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang dimana di dalamnya terdapat banyak keutamaan, fadilah yang sekarang ini kita gapai, yang sekarang ini kita berjuang untuk mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah puasa
besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak mengenal iman, tidak mengenal Islam, tidak mengenal sholat, tidak mengenal syariat. Karena adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua mengenal apa yang namanya sholat, apa yang namanya syariat. Mudah-mudahan kita sebagai umat baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di dunia tapi di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan malam Ramadan ini, malam berapa? 12 tanggal 22 Maret. Alhamdulillah kita dalam Ramadan ini bisa bertemu kembali, yang mana berdirinya saya di sini insya Allah ingin cerita akhirat saja bukan. Ini cerita akhirat. Sudah pernah akhirat belum? Hah? Belum? Mau? Bu? Mau? Kalau mau besok daftar silakan berangkat duluan. Saya tinggal aja. Salah satu rukun iman yang kelima, percaya kepada adanya akhirat. Maka bukan suatu saat alam semesta ini akan hancur sehancur-hancur. Bumi gempa, gunung meletus, air laut tumpah ke daratan, planet-planet bertabrakan. Semua yang namanya makhluk hidup akan mati. Yang muda, yang tua mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Semua yang namanya makhluk hidup akan mati. Makanya ada tuh di sinetron itu hati-hati dengan hati katanya. Lagunya kayak gitu. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustaz, sembarangan. Alhamdulillah. Itu di sini ada nama dulu yang dibawa di ini sama masyarakat kita. Hati-hati dengan hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita semua akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Kita dibangkitkan dari alam kubur kita masing-masing. Dan subhanallah, pada saat kita dibangkitkan daripada kubur kita, itu dalam satu riwayat keadaan muka kita ini berubah menurut amalannya masing-masing. Maka jangan heran nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, itu muka kita berubah menjadi muka tek.
Tahu monyet? Monyet. Tahu monyet? Monyet rakus. Monyet itu kan rakus juga. Tamak. Apa yang dimakan? Kalau jamaah majikan muslimun itu pernah makan seekor monyet, itu dikasih pisang monyet dimakan. Dikasih lagi, dipegang sebelah tangan kamarnya. Dikasih lagi, dipegang lagi sama kakinya. Tuh monyet rakus. Maka pada saat nanti dibangkitkan dari sujud kita itu, kita dibangkitkan menurut amalan kita masing-masing. Kalau seandainya kita amalan waktu di dunia, yaitu apa? Pada sekarang ini kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita menjalankan ibadah sholat sunnah pada tarawih. Alhamdulillah, kita di dunianya berbuat baik kepada sesama manusia. Maka insya Allah nanti di padang mahsyar nanti kita itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti di padang mahsyar, di mana pada saat itu matahari hanya satu jengkal di atas kepala manusia yang berkumpul pada saat itu. Maka kalau seandainya kita di dunia berbuat baik, menjalankan perintah Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan, akan memberikan auf untuk kita semua yang menjalankan perintah Allah selama di dunia. Maka nanti di akhirat nanti orang pada sibuk dengan sendiri-sendiri. Orang sibuk dengan dirinya sendiri. Gak ada yang mikirin tetangga kita udah makan belum ya. Gak ada yang mikirin suami kita udah makan belum ya. Gak ada. Itu memikirkan dirinya sendiri. Maka dalam keadaan pada waktu itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita lupa, yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya bahwa satu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli 'arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan yang mana 3 golongan ini nanti akan diberikan naungan, yang akan diberikan perteduhan, payung, auf daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat itu matahari hanya satu jengkal di atas manusia yang berkumpul pada saat itu. Lalu pertanyaannya, siapakah 3 golongan tersebut? Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan 3 ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah SAW, yang pertama al-mutawaddimu fil makari. Yang pertama apa aja? Al-mutawaddimu fil makari. Orang yang mau berwudu di saat udara sangat dingin. Orang yang dia bangun pagi-pagi besar jam 3, dia bangun mengambil air wudu, padahal pada saat itu manusia lagi enak tidur nyenyak, pada enggan untuk bangun, di pagi hari untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Akan tetapi nih, orang yang dia pagi-pagi bangun
yang ketiga untuk melaksanakan sholat yang mulai apalagi kita di dalam bulan suci Ramadan ini baca Quran, zikir di malam hari, mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, maka orang-orang seperti itulah yang nanti akan mendapatkan naungan, yang nanti akan mendapatkan payung keteguhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat itu matahari hanya satu jengkal di atas kepala manusia yang berkumpul pada saat waktu itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, yaitu wal masyi ilal masjidi fid dulam, wal masyi ilal masjidi fid dulam. Apa artinya? Orang yang mau berjalan ke masjid di waktu yang gelap. Hadirin jamaah masjid muslimun yang berbahagia, kalaulah seandainya kita itu berjalan menuju ke masjid dalam keadaan terang, seperti contoh apa, sholat zuhur, sholat asar, itu biasa saja. Akan tetapi buat yang luar biasa ketika orang bangun di malam hari, dia berjalan ke masjid, dia mau berjalan ke masjid yang dimana pada saat itu orang-orang terlelap tidur, gak ada yang bangun karena kekenyangan kolot, karena kekenyangan buka, karena capek habis terawih. Tapi dia paksakan, orang-orang yang seperti ini dipaksakan dia berjalan menuju ke masjid untuk mengambil air wudhu, untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat subuh berjamaah atau sholat yang mulai, sholat sunnah, baca Quran. Maka orang-orang seperti inilah, orang-orang yang seperti itulah yang nanti akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus pada mahsyar nanti. Orang-orang yang dipaksakan bangun jalan ke masjid itu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang seperti ini yang nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa mut'imul jaqiyah. Apa aja? Wa mut'imul jaqiyah, orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Masya Allah, kita ini kan kalau bulan suci Ramadan kan puasa dari pagi sampai siang sampai sore puasa. Kemudian pas buka ternyata ada saudara kita, ada tetangga kita, atau kita lihat di jalanan, pada saat itu ternyata orang tersebut belum buka karena mungkin nggak punya makanan, nggak punya uang, nggak punya. Maka kita bantu, kita tolongin, kita beri makan dulu. Kalau seandainya kita pas buka kenyang, alhamdulillah. Tapi yang luar biasa bagaimana perasaan kita sehingga kita makan tidak sendirian, yaitu mengajak, apalagi kita yang kita ajak apa, orang yang lapar, orang yang pengen buka belum makan, tapi kita bantu, kita berikan makanan. Maka orang-orang yang seperti itulah yang nanti akan mendapatkan pertolongan Allah, yang akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada saat itu matahari hanya satu
kekal di atas manusia yang berkumpul pada saat itu. Lupa, kembali lagi kita ke kuburan. Kuburan itu kan tempat tinggal kita yang pertama setelah di dunia. Maka begitu sunyinya di dalam kuburan, begitu gelapnya di dalam kuburan, orang yang sudah masuk kuburan tentunya kan kita nggak bawa apa-apa, nggak bawa perhiasan, nggak bawa emas, nggak bawa rumah, nggak bawa motor, apalagi mobil. Itu semua harta yang di dunia itu ditinggalkan, Pak. Ditinggalkan. Apa yang dibawa? Apa yang dibawa, Pak? Yaitu amal-amal kita. Makanya benar kata Bang Haji Khairawan, kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Benar? Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam tetapi kali ini di dalam gelap pekat mencekam tanpa seorang terkuburan. Maka ini sebenarnya karena hafal tapi pada diem aja ini. Ini ya tahu saya pada diem aja ini. Padahal hafal ini. Jadi seperti itu Pak, ya Allah. Ketika kita masuk kuburan itu nggak ada tempat kita hanya apa? Hanya amal kita yaitu membaca Al-Quran, berpuasa, beribadah, ya di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua di dalam bulan suci Ramadan ini tentunya yang saya sampaikan tadi daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW bisa kita praktekkan di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.